يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد خيركم من تعلم القرآن وعلمه. طيب الحمد لله في هذا اليوم سنتعلم كيف قراءة الكتاب بدون حركة. أيها الإخوة والأخوات أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه المحاضرة الكريمة. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat kepada kita semua. Pada pagi hari ini insya Allah kita akan melaksanakan kajian bagaimana cara membaca kitab dengan tanpa harokat. Alhamdulillah, Ustadz Abu Usaid Haryadi sebagai mudir Ma'had Sibawai akan membersamai kita selama 1 jam ke depan. Dan alhamdulillah beliau telah berada di antara kita semua. Baik, Ma'had Sibawai bersama ruang belajar As-Salwa dan juga Rumah Tahfiz Bunayyati mengadakan kajian-kajian rutin. Di antaranya adalah kajian kitab ini dan juga ada kajian usul fikih. Alhamdulillah kita selalu mengadakannya setiap pekan dan akan di-share info-infonya di grup yang telah ikhwah dan akhwat ketahui. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini selama 1 jam kita akan membahas tentang kitab Tafsir As-Sa'di. Baik, ikhwah wal akhwat, qabla nabda'u hadha ad-dars hayya naqra'u basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, tafadhol Ustaz Abu Usaid Haryadi. Dipersilahkan waktu dan tempatnya. Ustadz Haryadi, afwan, Al-Kaf, sebelumnya mungkin ada perkenalan sedikit tentang Ma'had Sibawai, boleh? Baik, tafadhol. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalina Muhammad ibn Abdillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina amma ba'du. Baik, insya Allah kita akan mulai hari ini akan mengadakan kelas baca kitab yang akan dibimbing langsung oleh mudir kami, yaitu Abu Usaid Haryadi Hafizahullah Ta'ala. Sebelum dimulai, mungkin kami ingin memperkenalkan terlebih dahulu Ma'had Sibawai itu apa gitu ya, mungkin ada yang belum tahu. Jadi secara singkat, Ma'had ini berdiri di sekitar Ramadan tahun lalu ya, di 1443, yang intinya adalah ingin mengajak kaum muslimin dan muslimat mempelajari agama ini, yaitu kita akan ada 2 program, yaitu Ta'sil Ulumul Lughah, Ulumul Lughah, dan satu lagi yaitu tentang ilmu syariah. Di mana para pengajarnya seperti terlihat itu dari berbagai alumni yang sudah kita kenal. Tetapi untuk saat ini itu baru satu yang kita selenggarakan, yaitu tentang pembelajaran bahasa Arab. Fokus kita yaitu menggunakan kurikulum kitab Silsilah Ta'lim Al-Lughah dan Durusul Lughah, dan tujuannya adalah mencapai 4 kemampuan berbahasa gitu ya. Jadi di Ma'had Sibawai itu penekanannya ada 3, yaitu kurikulum. Kita akan menggunakan seluruh kitab Silsilah Ta'lim Al-Lughah dan Durusul Lughah. Kemudian para asatidz yang beragam ya, baik usia, latar belakang pendidikan, dan budaya, sehingga bisa memberikan keragaman pengetahuan kepada para peserta. Yang terakhir adalah teknologi. Nah, khusus bagian teknologi, kami ingin beritahukan bahwa di Ma'had Sibawai itu akan menggunakan 2 aplikasi yang utamanya, yaitu Zoom. Seperti ini kita akan ada yang di kelas pekanan, jadi KBM pekanan gitu ya maksudnya ya. Kemudian ada yang sifatnya harian, yaitu menggunakan Telegram. Jadi sesuai dengan yang tadi disebutkan bahwa kita akan melatih 4 kemampuan berbahasa sesuai dengan visi kita, tidak mungkin kita atau sangat sulit
bagi kita untuk menguasai 4 kemampuan bahasa tersebut jika kita hanya belajar sepekan sekali dan bertemu sekali dengan Ustadz. Nah, jadi di mahasiswa itu selain misalnya ada di kelas harian atau kegiatan hariannya berupa share video, mereka juga diberikan fasilitas untuk berlatih 4 kemampuan bahasa. Seperti terlihat di layar nih menu yang ada nanti di Telegram kami gitu ya. Penjelasan ringkasnya, ada yang namanya latihan mendengar. Nah, di sini kita akan dibiasakan mendengar lisan bahasa Arab gitu ya, bukan orang Arab tapi lisannya bahasa Arab gitu ya. Jadi sesuai dengan tingkatan masing-masing ya. Jadi ini anak kasih contoh satu, misalnya ada suara dari mata pelajaran kitabah, ini berarti hanya 70% kecepatan normal. اللغة العربية إحدى اللغات الرسمية المهمة، وقد تكلم بها سكان الجزيرة العربية منذ قديم الزمان، ونزل بها القرآن الكريم. Ya, jadi seperti itu, nanti akan ada seperti itu untuk mendengarnya gitu ya. Jadi langsung lisan orang Arab. Kemudian selain itu juga akan ada kemampuan latihan menulis. Nah, ini khusus di mata pelajaran khot, dan ada beberapa mata pelajaran yang ada imlanya seperti kitabah gitu ya. Jadi mereka akan terbiasa menulis dengan memilih menu latihan menulis nantinya. Kemudian ada lagi yaitu latihan membaca. Nah, fokus di latihan membaca ini nanti setiap darsnya itu ini latihan yang selalu ada ya. Jadi kalau tadi latihan menulis mungkin tidak selalu ada di setiap mata pelajaran, tapi kalau latihan membaca boleh dibilang semuanya ada kecuali khot gitu ya. Jadi ada latihan membaca. Yang nanti ditampilkan oleh Telegram adalah tulisan tanpa harokat seperti nanti yang akan kita lihat di slide ini nanti untuk tafsir Sa'di ini. Itu tidak ada harokatnya gitu ya, jadi membiasakan mereka membaca. Dan agar tidak berat, maka yang dibaca adalah dars yang sedang berlangsung di pekan tersebut, yang sudah ada video materinya berupa bacaan oleh Ustadz dan penjelasan atau artinya gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah latihan berekspresi. Nah, ini seperti mata pelajaran takbir, kemudian suar yang ada percakapannya, itu disarankan untuk dihafal dan kemudian nanti disetorkan di bot. Tetapi jika masih belum bisa, minimal nanti kita akan memberikan bantuan berupa teks, atau teksnya itu bukan bahasa Arabnya tapi bahasa Indonesianya ya. Jadi tujuannya agar bisa melatih mereka mengekspresikan sesuatu yang tadinya ada di bahasa Indonesia ke bahasa Arab gitu. Baik, mungkin itu untuk perkenalan dari Mahat. Adapun nanti untuk di kelas ini, mungkin nanti akan ada pengantar dari Ustadz Abu Said terlebih dahulu, bagaimana adab cara membaca kitab gitu ya, apa yang harus disiapkan. Nanti kemudian mungkin nanti akan moderator akan membantu, kemungkinan ada misalnya 3 atau 2 orang yang mungkin nanti bisa mengangkat tangan yang akan membaca. Setelah 2 atau 3 tersebut, nanti Ustadz kita, yaitu mudir kita, akan mengoreksinya atau membahasnya. Baik, mungkin itu dari anak kembalikan kepada moderator. Alhamdulillah. Syukran jazakumullah khairan pada Abu Ismail yang telah menjelaskan tentang Ma'had Sibawai. Alhamdulillah, Anda sendiri termasuk talib di Ma'had Sibawai di mustawa kedua ya. Alhamdulillah di Ma'had Sibawai cukup membantu dalam mempelajari ilmu bahasa Arab, dan khususnya Anda sebagai pekerja yang tidak bisa datang ke kampus offline. Alhamdulillah Ma'had Sibawai sebagai kampus online ini menjadi solusi bagi para pekerja ya, khususnya yang tetapi masih ingin belajar ini. Alhamdulillah. Baik, kita langsung saja ke materi. Dipersilahkan kepada Ustadz Abu Said Caryadi untuk mengisi materi. Tafadhol ya Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah nurahibukum tarhiban hasanan. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum jami'an lidukhul fil khair fi talab al-ilmi fi hadhihi al-fursah al-mubarakah. Nahnu su'ada bi hudurikum fi hadhihi al-munasabah at-tayyibah. Alhamdulillah, kita sangat senang menyambut semua teman-teman dalam liqa, dalam acara talab al-ilmi, majlis yang paling baik yang pernah ada di muka bumi, yaitu talabul ilmi. Dan ini merupakan kewajiban bagi kita semua untuk mempelajari ilmu. Dan mempelajari ilmu yang paling baik adalah kita di pagi hari. Karena pagi hari merupakan waktu yang penuh dengan keberkahan, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, hadis dari Sakhin Al-Ghamidi radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah SAW, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Akhrajahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi. Iya. Rasul bersabda, Allahumma barik li ummati, ya Allah berilah keberkahan kepada umatku, fi bukuriha, pada waktu paginya. Pada waktu pagi, setelah kita sholat subuh, atau ketika kita bangun sebelum subuh, itu sudah Allah Ta'ala memberikan keberkahan kepada umat Nabi Muhammad yang tidak Allah berikan semisal ini atau seperti ini kepada umat-umat yang lain. Oleh karena itu, pada pagi hari hendaknya kita menggunakan waktu itu dengan baik. Apakah dengan membaca Al-Quran, dengan zikir pagi, dengan thalabul ilmi, atau dengan bekerja. Laki-laki bekerja mencari nafkah di luar rumah, perempuan bekerja mengurus rumahnya, menjaga harta suaminya di dalam rumah. Segala hal yang bermanfaat, anak-anak sekolah itu merupakan pekerjaan yang akan mendapatkan keberkahan dari Allah Ta'ala. Salah satunya adalah kita mempelajari ilmu di sini. Di sini kita akan membacakan kitab tafsir Sa'di, yang kita sebut dengan, atau yang kita namai tafsir ini dengan Taysirul Karim Manan fi tafsir Al-Quran, yaitu kemudahan dari Allah yang maha mulia dan maha pemberi dalam tafsir Al-Quran. Dan kita sebagai kaum muslimin yang wajib belajar ilmu, itu hendaknya kita memperhatikan kitab-kitab yang akan kita baca. Dan kita wajib memilih guru-guru yang akan kita pelajari ilmunya. Karena guru yang akan kita pelajari ilmunya sekaligus, atau kitab yang akan kita baca
maka guru sifatnya, akhlaknya, ilmunya, karakternya itu akan kita serap sedikit demi sedikit. Ya. Kalau gurunya baik, akhlaknya baik, akidahnya baik, manhajnya baik, dan orangnya baik, maka kita akan menjadi baik. Dan sebaliknya, jika gurunya itu walaupun ilmunya baik, tapi akhlaknya tidak baik, manhajnya tidak baik misalnya, atau sosialnya tidak baik, maka itu yang kita dapat. Termasuk juga ketika kita membaca kitab. Kita baca kitab apa yang akan kita baca, sumbernya dari mana, siapa pengarangnya. Ya, kalau kita sembarangan membaca kitab, tidak tahu pengarangnya siapa, kita baca kitab itu, maka sedikit banyak karakter pengarang kitab itu akan kita resap, akan kita ambil, akan terbentuk diri kita sedikit demi sedikit karakter, sifat, akhlak pengarang buku itu. Oleh karena itu, sesuai yang dikatakan oleh Al-Imam Muhammad bin Sirin rahimahullah, ia mengatakan inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu itu adalah bagian dari agama. Fanzuru katanya, lihatlah amman ta'khuduna dinakum. Dari siapa engkau mengambil ilmu itu? Lihat. Ya, artinya selektif dalam mengambil ilmu. Tidak sembarangan. Selektif dalam memilih ustadz atau memilih guru, tidak sembarangan. Dan selektif dalam memilih buku-buku bacaan yang akan kita baca, tidak sembarangan. Kita lihat siapa ya pengarangnya ini. Karena ya dengan membaca kitab yang kita baca, itu akan ya sedikit banyak kita akan menyerap atau mengadopsi selain ilmu yang kita ambil, akhlak, ya, akhlak, akidah, kelakuan, atau yang lainnya dari mu'alif atau dari pengarang kitab itu. Karena setiap pengarang kitab itu, dia akan menuliskan redaksi-redaksi, perkataan-perkataan sesuai dengan sifat dan akhlak yang dia miliki. Ya, jika dia memiliki akhlak yang baik, maka kata-katanya akan baik. Susunan katanya akan baik. Ya. Kalau dia memiliki akhlak yang tidak baik, maka susunan katanya itu sedikit banyak akan terpengaruh dengan sikapnya itu. Ya, kita bisa lihat bahwa ketika Ratu Bilqis membaca surat Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya. Bacaannya bismillahirrahmanirrahim innahu min Sulaiman innahu bismillahirrahmanirrahim. Ya, ketika Ratu Bilqis membaca surat dari Nabi Sulaiman, ini surat kaleng kita bilang ya, datang yang dibawa oleh burung hudhud, tidak tahu siapa Sulaiman, suratnya seperti apa. Ratu Bilqis dia pemimpin kaum Saba pada saat itu, memiliki kekuatan yang besar yang tidak terkalahkan di dunia pada saat itu. Ketika membaca surat redaksi yang ditulis oleh Nabi Sulaiman, langsung paham bahwa yang nulis surat ini bukan orang sembarangan. Karena apa? Pemilihan kata-katanya baik. Iya. Pemilihan kata-katanya, susunan kata, pemilihan kalimat-kalimatnya baik. Ini menunjukkan bahwa orang ini bukan sembarangan. Tapi kalau kata-katanya tidak baik, acak-acakan, ya, susunan katanya tidak pas, penempatan kata ini, kata itu, ya, mungkin orang nggak percaya ini siapa ini. Kita nggak peduli, ini surat kaleng. Ya, padahal kita lihat surat yang Nabi Sulaiman kirimkan kepada Ratu Bilqis itu dibawa oleh seekor burung. Ya, bukan dibawa oleh seorang pangeran. Apalagi malaikat yang bawa, hanya seekor burung. Mengapa Ratu Bilqis percaya dengan surat itu? Karena redaksi yang dituliskan oleh Nabi Sulaiman itu baik. Itu menunjukkan bahwa yang nulis bukan orang sembarangan. Ya. Nah, begitulah para ulama ketika menuliskan
redaksi pada kitab-kitab mereka itu nggak sembarangan. Mereka memilih kata-kata yang baik, kata-kata yang pas, sehingga tercurahlah ilmu mereka di kitab itu, tercurah pula akhlak mereka di kitab itu, tercurah pula karakter mereka di kitab itu, sehingga setiap orang yang membacanya itu akan mengadopsi sedikit banyak karakter, akhlak, ya, sifat-sifat dari pengarang buku itu. Dan subhanallah, pemilihan kitab tafsir, ya, kitab As-Sa'di ini merupakan baik, sangat baik. Karena ini merupakan kitabnya para ulama Ahlus Sunnah yang baik, manhaj akidahnya, manhajnya baik. Dan beliau adalah ulama Ahlus Sunnah, banyak melahirkan para ulama setelahnya. Imam Sa'di, yaitu Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di An-Nasir At-Tamimi, yang hidup di Saudi Arabia, yang kita sebut dengan, ya, tempat Unaizah fil Qasim. Beliau lahir pada tahun 1956. Beliau lahir pada tahun 1889 dan wafat pada tahun 1956. Dan banyak sekali, subhanallah, kita lihat, ya, buah karya beliau, dan banyak sekali ulama-ulama yang beliau lahirkan, di antaranya adalah murid-murid beliau seperti Syekh Utsaimin rahimahullah dan Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, ya. Ini melahirkan para ulama, karena hanya para ulama saja yang melahirkan para ulama. Adapun bukan ulama tidak bisa melahirkan para ulama. Dan alhamdulillah, Ma'had Sibawai ini memberikan kesempatan kepada kita untuk belajar ilmu sesuai dengan akidah dan manhaj salaf. Dan di dalam Ma'had ini mempelajari, ya, bahasa Arab, karena tidak ada satu ulama pun yang hidup di muka bumi ini tidak paham dengan bahasa Arab. Langkah utama kita untuk berilmu adalah dengan bahasa Arab. Ya, langkah pertama kita untuk berilmu adalah dengan bahasa Arab. Karena bahasa Arab itu merupakan bahasa Al-Quran, bahasa As-Sunnah. Orang tidak akan dalam ilmu tentang Al-Quran dan As-Sunnah tanpa ilmu bahasa Arab. Kita lihat para ulama ketika mempelajari ilmu, mereka memulai dengan bahasa Arab, perdalam bahasa Arab, ilmu nahu, ilmu sarafnya, karena itu menentukan makna pada kalimat-kalimat Al-Quran dan As-Sunnah. Sangat penting. Ya. Sehingga kita lihat dari zaman Nabi Muhammad, para sahabat, sampai sekarang tidak ada satu ulama Ahlus Sunnah atau tidak ada satu ulama Islam yang dipanuti oleh kaum muslimin yang tidak paham dengan bahasa Arab. Nah, di sini menuntut kita untuk memahami bahasa Arab. Karena kita adalah kaum muslimin, umat Nabi Muhammad, maka Allah juga menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab dan hadis-hadis disebutkan dengan bahasa Arab. Maka sangat pantas, dan bahkan Imam Syafi'i mengatakan wajib bagi setiap muslim untuk mempelajari bahasa Arab. Karena itu bahasa Al-Quran dan bahasa As-Sunnah. Karena mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah itu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Alhamdulillah, ya, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dengan bantuan-bantuan asatidzah, pengurus Ma'had Sibawai, kita bisa duduk di majelis ilmu untuk mempelajari tafsir Al-Qur'anul Karim. Namun tentunya ada adab-adab yang harus kita perhatikan dalam membaca kitab. Ya. Ada adab-adab yang harus kita perhatikan dalam membaca kitab. Ya, kita orang mukmin tidak sembarangan. Setiap ucapan, perkataan, perbuatan, sikap kita itu baik sesuai dengan Quran dan Sunnah. Minimal tidak melanggar Quran dan Sunnah. Termasuk juga, ya, membaca kitab. Membaca kitab, adab kita yang pertama adalah kita ikhlas kepada Allah Ta'ala. Ya, ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Gimana caranya ikhlas?
yaitu kita melakukan perbuatan karena ingin mendapatkan pahala di sisi Allah. Dan juga bisa kita lakukan karena niat ibadah kepada Allah. Dan juga bisa kita lakukan dengan niat menjalankan perintah Allah Ta'ala. Mengapa kita baca kitab? Mengapa kita nuntut ilmu? Karena perintah Allah. Allah memerintahkan kita melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu kewajiban bagi setiap muslim. Itu adalah wahyu dari Allah Ta'ala. Berupa hadis Nabi. Allah menyampaikan kepada kita melalui lisan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Maknanya ini dari Allah, tetapi teksnya, redaksinya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu merupakan wahyu yang kedua, yaitu as-sunnah. Oleh karena itu kita mempelajari ilmu untuk mendapatkan pahala di sisi Allah, untuk ibadah kepada Allah, dan untuk menjalankan perintah Allah Ta'ala. Yang kedua, adab kedua adalah at-taharah, suci. At-taharah, kita bersuci. Baik at-taharatu minal hadas wa at-taharatu minan najas. Baik bersuci dari hadas, kita wudhu dulu. Kalau junub silahkan mandi. Kalau haid tidak apa-apa, itu uzur. Kemudian wat-taharatu minan najas, bersih dari najis. Kalau pakaian kita najis, ganti, cuci. Kemudian kalau habis BAB, BAK, cebok, kemudian kita berwudu. Dan seperti itu. Taharah, bersuci. Karena kita menghormati ilmu yang Allah turunkan agar kita mempelajari dengan baik, dan kita menghormati Quran yang akan kita baca, hadis yang akan kita baca, dan perkataan para ulama. Maka adab kita adalah at-taharah. Yang ketiga, adab membaca kitab adalah menutup aurat. Kita tutup aurat kita. Karena orang mukmin itu tidak suka membuka aurat. Ada kalanya kita membuka aurat tempat yang pas sesuai kamar mandi misalnya, atau di kamar kita sendiri ketika ganti baju, itu hal yang biasa. Tetapi seorang mukmin, adab seorang mukmin tidak dalam keadaan tanpa busana berlama-lama. Tidak tanpa busana berlama-lama. Tanpa busana ketika ganti baju wajar, tetapi ketika buka baju langsung pakai baju lagi. Tidak berlama-lama, tanpa busana, berjalan. Rasulullah mengatakan, la tamsyu uratan. Janganlah berjalan dalam keadaan telanjang, kata Rasulullah. Baik berjalan di kamar mandi, atau dimanapun, apalagi wal'iyadzubillah di luar rumah. Dalam rumah aja itu bukan adab ketika kita membuka pakaian berlama-lama. Seperlunya buka pakaian. Kamar mandi ketika kita ingin buang hajat, buang air, atau mandi, buka pakaian. Kalau buang air, silakan buang air, cebok, langsung tutup aurat kita. Kalau mandi, setelah mandi, langsung tutup aurat kita, baru lakukan aktivitas, apakah sikat gigi, cuci muka, atau wudhu, dalam keadaan menutup aurat, minimal pakai handuk. Karena orang mukmin tidak dalam keadaan tanpa busana berlama-lama, hanya seperlunya saja. Apalagi kita dalam membaca Al-Quran dan membaca kitab-kitab, kita adab adalah menutup aurat. Aurat bagi laki-laki, bagi perempuan, ada pembahasan khusus nanti insya Allah. Kemudian yang keempat adalah menghadap kiblat. Ini sunnah hukumnya, menghadap kiblat. Sebagaimana Rasul katakan, sayyidul majalis al-kiblah. Sebaik-baiknya kita duduk adalah menghadap kiblat. Ketika kita baca Quran menghadap kiblat,
Ketika kita baca kitab menghadap kiblat, ya, dalam keadaan yang baik kita menghadap kiblat. Ya. Kemudian berikutnya, ketika kita ingin membaca kitab, kita mulai dengan bacaan-bacaan. Ya. Pertama kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, karena permulaan setiap kita memulai pekerjaan yang baik, kita baca Bismillah atau Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dan kemudian setelah itu Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ya, baca selawat. Pertama baca Bismillah, Alhamdulillah. Kemudian berselawat wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kemudian boleh juga kita berdoa setelah itu dengan doa yang Rasul sebutkan dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni bima yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Ya, itu doa bisa kita baca sebelum kita membaca atau belajar. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni bima yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Al-hadits rawahu An-Nasa'i, ya, wal Hakim. Kemudian baru kita mengucapkan qala al-muallif rahimahullah. Qala al-muallifu rahimahullah. Berkata muallif, berkata pengarang buku ini rahimahullah, gitu ya. Kemudian adab berikutnya adalah setiap membaca lafaz Allah kita memujinya. Kalau kita mengatakan qala Allahu ta'ala, ya, qauluhu ta'ala, qala Allahu azza wa jalla, qala Allahu subhanahu wa ta'ala, ya, itu adab-adab kita ketika kita menyebut nama Allah pada kitab-kitab yang kita baca, maka kita sebut subhanahu wa ta'ala, atau kita baca ta'ala, atau kita baca azza wa jalla, ya, dan yang lainnya. Kemudian berikutnya yaitu berdoa setiap membaca nama Nabi dan nama sahabat dan nama ulama. Kalau kita membaca nama Nabi, misalnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qabala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gitu ya. Kalau kita membaca atau menemukan nama sahabat, ya, jaa Abu Hurairah radhiyallahu anhu, jaa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, misalnya an Aisyah radhiyallahu anha, itu adab-adab kita kepada para sahabat. Dan juga kita membaca nama ulama seperti qala Imam Syafi'i rahimahullah, qala Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, ya, qala Imam Az-Zuhri rahimahullah, gitu ya. Para tabi'in, ya, kalau Rasulullah kita ucapkan sallallahu alaihi wasallam, kalau para sahabat kita ucapkan radhiyallahu anhu atau radhiyallahu anha atau radhiyallahu anhuma, seperti Ibnu Abbas, ya. Kemudian kalau para tabi'in sampai ulama zaman sekarang, kita membaca rahimahullah jika dia sudah meninggal. Kalau dia masih hidup kita mengucapkan hafizahullah. Itu merupakan adab kita. Karena adab kita kepada ulama, adab kita kepada guru itu akan menentukan daya serap terhadap ilmu, akhlak, karakter, ya, ulama tersebut. Kemudian berikutnya adalah kita membenarkan pendapat muallif, ya, membenarkan pendapat muallif sahha kama qala atau sahha maqalahu Syekh fulan rahimahullah, ya, dan tidak menyalahkan pendapat muallif. Jangan menyalahkan, hada khata, wah ini salah ini, yaitu nggak ada pada ulama. Walaupun ulama kadang ada yang benar, kadang ada yang salah, ya. Walaupun ada yang salah tapi lebih sedikit kesalahannya,
Namun nggak boleh kita, adab kita nggak boleh mengatakan ini salah ini. Oh ini nggak benar nih. Nggak boleh. Adab kita kepada ulama. Ya, adab kita kepada ulama. Jangan menyalahkan ulama. Kalau membenarkan ada dua pendapat, ini mengatakan haram, ini mengatakan halal, kita lebih condong kepada yang halal, kita katakan ini lebih rojih. Jangan kita katakan ini benar, ini salah. Nah, itu adab kita kepada ulama. Karena para ulama ijtihad itu, mereka memiliki ilmu di luar kemampuan kita, atau di atas kemampuan kita, dan kalau salah mereka mendapatkan satu pahala. Sebagaimana Rasul katakan, idza ijtahada hakim wa asaba falahu ajran. Iya. Kalau hakim atau seorang mujtahid beristihad dan dia salah, dia dapatkan satu pahala. Ya, dia benar dapat dua pahala. Wa in akhta'a, kalau dia salah kata Rasulullah, falahu ajrun wahid, dia mendapatkan satu pahala. Walaupun salah, ya, dan kita tidak boleh mengikuti yang salah, namun tidak menyalahkan adab kita kepada ulama. Kecuali kalau orang bertanya, bagaimana pendapat antum tentang pendapat ulama ini? Ya, kita mengatakan bukan salah tapi marjuh. Ya, marjuh. Ya, itu bukan rojih tapi marjuh. Rahimahullah. Ya, adab kita. Bukan kita katakan hada khotok, itu salah. Ya, itu tidak beradab pada ulama. Ya. Kita katakan hada rojih wa hada marjuh. Wallahu a'lam. Ya. Kemudian berikutnya, adab kita adalah berbaik sangka kepada mu'allif, berbaik sangka kepada ulama. Tidak boleh kita berburuk sangka. Berbaik sangka kepada para mu'allif atau para ulama. Kemudian yang ke-12 yaitu tawadu terhadap mu'allif, tawadu, tidak mendahului, tapi kita bersikap tawadu. Ya. Bersikap tawadu, tidak sombong kepada mu'allif, kepada pengarang kitab, tapi sikap tawadu, ingin mempelajari ilmu. Dan salah satu sikap tawadu adalah jika kita ingin menyampaikan satu ideologi yang disampaikan oleh guru kita, jangan lupa sebut namanya. Ya, seperti yang kita katakan tadi, ya, Ibnu Sirin mengatakan, ya, qala Imam Ibnu Sirin rahimahullahu taala, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Imam Ibnu Sirin rahimahullah mengatakan, sesungguhnya ilmu itu bagian dari agama, maka lihatlah siapa yang engkau peroleh agama itu darinya. Ya, kita tawadhu kepada para ulama. Kemudian membaca tidak setengah-setengah, harus sampai sempurna perkataan ulama itu. Kalau setengah-setengah mengandung arti setengah. Kemudian berikutnya adab adalah tidak mempermainkan redaksi mu'allif. Tidak mempermainkan redaksi mu'allif. Ketika pengarang buku menyampaikan redaksi ilmu, maka tidak boleh kita permainkan. Nggak boleh kita ejek-ejek. Jadi bahan ejekan sama teman. Itu nggak boleh. Apalagi Quran dan hadis. Nggak boleh kita jadikan bahan ejekan, bahan lelucon, atau bahan candaan. Termasuk juga setelah itu perkataan para ulama. Nggak boleh kita jadikan, ya, ejekan, leluconan, candaan, tidak boleh. Itu adab kita para ulama. Ya. Yang terakhir adalah adab kita membaca kitab itu adalah setelah membaca kitab kita, ya, dianjurkan juga membaca doa kafaratul majlis. Ya, kita dianjurkan juga mengucapkan doa kafaratul majlis. Ya, karena Rasulullah SAW setiap kali duduk, apakah bersama sahabat, ya, beliau membaca doa kafaratul majlis, karena setiap bacaan-bacaan yang kita baca mungkin ada kesalahan-kesalahan, ya, yang bisa atau yang kita tidak sengaja. Ya. Alhamdulillah, ya. Kita coba untuk membaca kitab As-Sa'di ini. Ya, silakan slide-nya. Ya. Kita buka bukunya, bagi yang PDF, mendapatkan PDF dari grup, ya. Kita buka halaman 31.
bagi yang melihat di layar, silakan lihat di layar. Ya, kita baca surat Al-Fatihah sekaligus tafsirnya. Nah, ya silakan. Ada yang ingin coba membaca? Fonsat, mungkin moderator bisa bantu yang mau baca duluan, silakan. Ya, tafadhol. Para peserta yang ingin membaca silahkan untuk melambaikan tangannya atau dengan fitur raise hand. Ya, Andalusia Ajak Fitriana Taib, dipersilahkan. Ya, bismillah, syukran Ustaz. Ini Ana baca yang ada di layar atau membaca yang Al-Fatihah secara keseluruhan terlebih dahulu? Kalau bisa yang di layar. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ayyu abtadi bikulli ismillahi ta'ala. Lianna lafza ismun mufradun mudafun faya'ummu jami'al asma'i al-husna. Allahi huwal mu'alluhul ma'bud al-mustahaqqu li-ifradihi bil-ibadati lima ittasafa bihi min sifatil uluhiyah wa hiya sifatul kamali. Nah, Masya Allah. Satu lagi boleh, Ustaz? Nah, tafadhol. Baik, kepada Nurul Hanifah, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, ay abtadi'u bikulli ismillahi ta'ala lianna lafdha ismin mufradun mudhafun faya'ummu jami'al asma'il husna. Allah wal ma'luhu al ma'budu al mustahiqqu li ifradihi bil ibadati lima ittasafa bihi min sifatil uluhiyyati wa hiya sifatul kamali. Nah, untuk menjelaskan. Ya, silakan. Ada yang lain? Nah, ya, Masya Allah. Jazakumallahu khairan kepada Ibu Ajeng dan Ibu Nurul ya, yang telah membaca dengan baik. Ya, coba kita bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala al-muallif rahimahullah, qala Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Fatihah, al-ayatul ula. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ay abtadi'u. Ya, abtadi'u fi'il mudhari' dari kata ibtada yabtadi'u. Abtadi'u bikulli, dia mudhaf, ismi bikulli ismin mudhafun ilaih. Ya, bikulli ismin lillahi ta'ala. Nah, di sini ai pertama itu dia sukun, ai yaitu adalah ya, yakni gitu ya.
bukan ayu dia. Kalau ayu itu pertanyaan. Ayu kitabin hada, kitab apa ini? Dia sukun ay, yaitu abtadi'u, aku memulai, bikulli, dengan setiap ismin. Ya, kulli di sini setiap ismin. Kulli itu datang biasanya sebagai mudhaf. Ismin mudhafun ilaih. Setiap kalimat kulli biasanya kalau setelahnya tidak beralif lam, dia mufrad. Bikulli ismin, gitu ya. Ismin itu mufrad. Kalau setelahnya adalah jamak, ya, dia biasanya dengan dituliskan beralif lam. Bikullil asma'i. Bikullil asma'i lillahi. Dengan setiap nama-nama Allah. Nah, bisa kita sebutkan dengan mufrad tanpa alif lam, kita bisa sebutkan dengan jamak dengan alif lam. Nah, di sini disebutkan abtadi'u bikulli ismin lillahi ta'ala. Milik Allah Ta'ala. Li'anna, ya, lafdha sebagai mudhaf, isim li'anna mudhaf. Li'anna lafdha ismin, ya, mufradun mudhaf. Mufrad sebagai khobar li'anna, dan dia mausuf, sifatnya mudhaf. Ya. Faya'ummu jami'a, ya, jami'a, dia maf'ulun bih, jami'al asma'i al-husna. Maka dia, ya, meliputi semua nama-nama Allah yang baik. Ya. Allahi masih pada bismillah, Allah mudhafun ilaih. Huwal ma'luh. Ma'luh, ya, yang diilahkan, yang dijadikan ilah, sesembahan. Al-ma'bud, yaitu sinonim. Al-ma'luhu, al-ma'budu, karena ma'luh maknanya ma'bud. Ya, dia sifat al-ma'luh. Al-ma'bud sebagai sifat. Al-mustahiqu, sifat kedua. Al-mustahiqu li'ifradihi, li'ifrad afrada yufridu, mengesakan, bil ibadah, dengan ibadah. Lama ittasafa bihi, au lima ittasafa bihi min sifatil uluhiyah. Karena, ya, lima, karena Allah Ta'ala diberikan sifat min sifatil uluhiyah, dari sifat-sifat uluhiyah. Ya, di sini lima, bukan lama. Lima ittasafa bihi, karena dia Allah Ta'ala diberikan atau disifati dengan sifat-sifat uluhiyah. Ya, wahiyah sifatul kamal, dan dia merupakan sifat-sifat al-kamal. Yaitu dia, syukuran kepada Ibu Ajeng dan Ibu Nurul. Ya, kita tafsirkan, ya. Ya, kita artikan bismillah ay abtadi'u bikulli ismin lillahi ta'ala. Aku memulai dengan setiap nama Allah Ta'ala. Ya, ini merupakan permulaan setiap, ya, redaksi yang kita ucapkan, adabnya kita baca bismillahirrahmanirrahim. Seperti Al-Quran, surat-surat yang kita akan kirim, itu jangan lupa bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya, atau bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah, gitu ya. Sebagaimana surat-surat yang Rasul sampaikan kepada para raja, ya, dengan kata bismillahirrahmanirrahim. Li'anna lafdhu ismin, karena lafadz isim itu mudhaf, mufrad mudhaf. Dia diidhofahkan dengan lafadz Allah Ta'ala. Faya'um, maka dia mencakup semua nama-nama Allah yang baik. Berarti kalau kita mengucapkan bismillah, ya, artinya kita memulai dengan nama Allah Ta'ala. Dengan seluruh nama Allah, bukan Allah saja. Ya, bukan nama Allah saja. Lain halnya kalau kita mengatakan billah, dengan Allah, berarti satu nama.
Tapi kalau kita nyebutkan bismillah, yaitu dengan seluruh nama Allah. Dan ingat, ketika mengucapkan kalimat bismillah itu harus dengan ucapan yang benar. Ya, kalau kita lihat dari segi tahsin, dari segi tajwid, ya, bismillah, ya, situ ada mat, satu mat yang harus kita panjangkan. Bismillah, ya, bukan bismillah, ya, bukan bismillah. Banyak kaum muslimin ya, ketika makan, ketika melakukan suatu perbuatan, itu lafaz Allahnya itu nggak dipanjangkan ketika mengucapkan kata bismillah. Ya, ketika mengambil bismillah, kita makan bismillah, ketika berjalan bismillah. Itu keliru, itu salah. Ya, itu tidak mengandung makna yang baik sehingga tidak mengandung ibadah yang benar. Harusnya kita ucapkan bismillah agak panjang. Walaupun panjangnya tidak seberapa, tapi ada sedikit panjang yang membedakan bahwa itu adalah mat. Ya, bismillah gitu ya. Nah, banyak kaum muslimin yang keliru dalam mengucapkan itu. Pentingnya kita belajar bahasa Arab. Ya, pentingnya kita belajar bahasa Arab, kita mengetahui panjang pendek itu mengandung makna. Salah memanjangkan, salah memendekkan, itu akan merubah atau tidak ada makna sama sekali. Ya, termasuk kita ucapan salam, assalamualaikum, banyak orang mengatakan assalamualaikum jadi panjang. Nah, itu tidak mengandung makna yang benar. Ya, ketika orang takbir misalnya memulai sholat, Allahu Akbar gitu ya, tidak Allahu Akbar. Ya, nah itu keliru banyak. Ya, kita pelajari hal ini sangat penting karena itu merupakan salah satu rukun sholat. Ya, Allahu Akbar. Ya, ada alif lam, dia dimasukkan dulu Allahu Akbar, bukan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada juga Allahu Akbar. Nah, itu juga keliru. Ya. Zikir kepada Allah juga subhanallah, subhanallah, subhanallah. Orang ada yang mengucapkan subhanallah, 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 subhanallah. Itu keliru semua. Lafaz subhanallah itu ada dua mat yang perlu kita perhatikan. Termasuk di sini bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Ya. Allah ya huwal ma'luh, dia adalah yang kita jadikan ilah, sesembahan. Al-ma'bud, yang disembah. Al-mustahiqu, yang berhak. Li'ifradihi, untuk diesakan bil ibadah, dalam ibadah kepada Allah. Dalam ibadah kepada Allah nggak boleh ada perantara antara kita dengan Allah langsung. Kalau dalam hal yang lain bisa kita ada perantara, ya. Dalam ibadah, dalam berdoa itu tidak boleh ada perantara antara kita dengan Allah. Kalau dalam hal yang lain seperti thalabul ilmi, kita ingin Allah memberikan ilmu kepada kita. Caranya apa? Ya belajar dengan guru kita. Kita jadikan guru kita sebagai perantara. Itu benar. Ya, kita jadikan guru kita sebagai perantara untuk mendapatkan ilmu dari Allah, itu benar. Kita ingin mendapatkan rezeki dari Allah. Ya, kita jadikan majikan atau atasan atau lembaga yang kita bekerja di sana, jadikan perantara antara kita dengan Allah dalam mendapatkan rezeki. Itu benar. Tapi dalam masalah ibadah tidak ada perantara. Dalam masalah doa nggak ada perantara. Lalu bagaimana kalau kita minta doa kepada orang lain? Ya, sebaiknya tidak minta kepada orang lain. Kalau berdoa, doa sendiri. Ya, karena orang meminta doa kepada orang lain, tolong doakan saya ya. Ya, orang itu secara tidak langsung dia nggak pede dengan doanya, itu tidak akan Allah Ta'ala terima doanya. Allah, sebagaimana Allah katakan, ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dan kalian dengan yakin akan diterima, ya, diterima, dikabulkan doanya. Yakin. Kalau kita minta kepada orang lain doa, doakan saya ya, saya lagi sakit, tolong doakan saya semoga sembuh. Nggak perlu kita minta seperti itu. Ini orang seperti ini, tanda-tanda ciri-ciri orang yang nggak pede dengan doanya. Untuk apa kita minta? Doa sendiri. Kita pede, insya Allah doa kita dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Selama kita memakan makanan yang halal, minum-minum yang halal, ya, dan tidak memakai pakaian yang halal, tidak memakai pakaian haram, tapi pakaian kita halal, dan tidak memutuskan tali silaturahim, insya Allah Allah terima. Ya. Kecuali ada beberapa orang yang boleh kita minta, sebagaimana hadis Rasulullah SAW, doaul walid li waladihi mustajab.
doa orang tua kepada anaknya itu dikabulkan. Nah, dengan apa? Dengan isyarat ini dari Nabi, itu menunjukkan boleh kita minta doa kepada orang tua. Mah, doakan saya, bapak, ibu doakan saya. Hanya itu saja. Ya. Sesuai dengan hadis Nabi. Adapun orang lain nggak perlu kita minta. Ustadz misalnya, ya, atau kiai atau siapapun nggak perlu kita minta. Doa sendiri. Dimanapun kita berada, kita bisa berdoa. Kecuali beberapa orang seperti orang tua dan lain-lainnya. Ya. 5 itasafa bihi, karena Allah Ta'ala disifatkan dengan sifat uluhiyah. Nah, di sini nama Allah itu mengandung satu sifat, yaitu al-uluhiyah. Karena setiap nama Allah mengandung sifat. Ya, setiap nama Allah mengandung sifat. Ya, Allah mengandung sifat uluhiyah. Ar-Rahman, Ar-Rahim mengandung sifat Ar-Rahmah. Maliki Yaumiddin, Malik, nama Allah mengandung Al-Muluk, kerajaan. Ya, atau Allah Maharaja. Dan semuanya nama-nama Allah itu mengandung sifat. Termasuk di sini nama Allah lafzul jalalah. Ya. 5 itasafa bihi min sifatil uluhiyah. Sifat Allah itu sifat uluhiyah, yaitu sifat ya ketuhanan atau sesembahan. Wahiyya sifatul kamal, ia merupakan sifat yang maha sempurna. Karena sifat Allah tidak ada yang ya kekurangan, semuanya maha sempurna. Ya, karena Allah yang zat yang maha sempurna sehingga sifat-sifatnya sempurna. Mengapa kita katakan sempurna? Karena setiap nama mengandung sifatnya, dan setiap sifat Allah itu mengandung hakikat yang Allah Ta'ala miliki. Seperti nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, berarti Allah memiliki sifat rahmat, benar-benar rahmat. Ya. Seperti Al-Khaliq, Allah Maha Pencipta, berarti Allah memiliki sifat penciptaan, yaitu Allah mampu untuk menciptakan. Itu sifat kamal, ya, yang kita sebut dengan al-ismu yadulu ala musammah. Nama mengandung hakikat dia memiliki sifat itu, yaitu Allah Ta'ala. Ya. Adapun orang, manusia, hamba, tidak semua. Ada orang namanya soleh. Bisa jadi dia tidak soleh. Ya. Ada nama orangnya Jamilah, cantik. Bisa jadi dia tidak seperti itu. Ada namanya orang Hasan. Hasanun, bagus namanya, Hasan. Ganteng, kita bilangnya. Bisa jadi dia tidak ganteng. Ya. Ada namanya Khair, orang Khair. Ya. Ya, Khair misalnya. Dia orangnya baik. Khair. Tapi bisa saja dia tidak baik seperti itu. Ya. Itu tidak sempurna. Nama yang tidak sempurna. Dan manusia nggak ada yang sempurna. Ya. Pasti ada salahnya. Baik segi nama maupun sifat-sifatnya. Sehingga nama orang itu tidak mesti mengandung sifatnya. Tidak mesti mengandung sifatnya. Kalau dia namanya Khair, sifatnya baik, ya, hanya beberapa kebaikan, ada sedikit atau ada beberapa yang kurang, ya, karena manusia nggak ada yang sempurna. Tetapi nama Allah yang sempurna, Allah disebut dengan Al-Ilah, sifatnya uluhiyah, berarti hanya Allah yang berhak untuk diibadahi. Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang mengandung sifat Ar-Rahmah, Allah Ta'ala benar-benar memiliki sifat rahmat yang tidak ada yang bisa menyaingi sifat rahmat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sifatnya Al-Khaliq, pencipta, benar-benar bisa menciptakan. Ya. Allah Ta'ala sifatnya Al-Ghafur, atau namanya Al-Ghafur, Al-Ghaffar, mengandung sifat Al-Maghfirah. Allah Ta'ala benar-benar mampu untuk mengampuni hambanya. Itulah sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau nama-nama Allah mengandung sifatnya. Ya. Baik, sampai di sini ya pertemuan kita. Karena sudah jam 7, mungkin ada ikhwah yang mau dinas hari ini, hari Selasa, hari kerja ya. Sekali kita katakan kita bahagia dengan bertemunya di majelis ilmu ini. Sedikit yang kita pelajari, insya Allah
Semoga hal ini dapat menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Dan ya, saran kepada diri anak pribadi dan kepada majelis ilmu ini semua, ya, kita tidak boleh putus asa dalam menimba ilmu. Ya, tidak boleh putus asa dalam menimba ilmu. Para sahabat ketika menimba ilmu bersama Rasulullah, terutama ilmu Quran, mereka belajar 10 ayat. Dan mereka tidak nambah 10 kemudian 10 lagi, kecuali sudah mengerti ayat tersebut dan mengamalkan isi kandungannya. Ya. Tapi alhamdulillah kita tentunya tidak selevel dengan para sahabat. Kita cukup 1 ayat atau setengah ayat, ya. Dan sudah banyak bisa kita ambil dari tafsir ini, dan tinggal kita mengamalkannya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yaitu yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam tasliman katsira. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan ya Ustadz Abu Said Haryadin telah menyampaikan materinya kepada kita semua. Alhamdulillah, karena waktu telah selesai, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari kami cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan Ustaz. Wa iyyakum.